Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja pada hari ini juga bagi teman-teman yang merayakan untuk Imlek. Ya, selamat merayakannya. Semoga terus diberikan keberkahan. Ya, yang penting adalah kesehatan bersama seluruh keluarga teman-teman. Ya, dimanapun teman-teman berada. Persib Bandung akan bertanding di leg kedua melawan Ratchaburi dengan misi mereka harus menang telak. Bukan saja mengejar kemenangan, tetapi ini kemenangan yang dengan skor yang banyak. Setelah kalah dengan 3-0 di leg pertama ACL 2 di markas Ratchaburi, maka tim asuhan Boyan Hodak harus bisa menang dengan 4 gol tanpa balas jika ingin lolos ke babak selanjutnya di ACL 2. Sekarang kan di 16 besar, mungkin akan ke 8 besar. Tidak mudah, walaupun GBLA itu selalu bisa memberikan kemenangan demi kemenangan dan Persib tidak kalah baik di Liga Super atau di ACL kalau bermain di kandang mereka. Tapi sekarang kan bukan kemenangan yang saya bilang tadi itu, tapi harus bisa mencetak gol. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, apakah bisa Persib melakukan membalikan keadaan dengan 4 gol tanpa balas, ya. Dan kalau lawan bisa mencetak sebiji gol saja, ini akan lebih menyulitkan bagi Tom Hai dan kawan-kawan untuk bisa lolos. Makanya pertahanan yang tidak begitu oke dalam pertandingan di leg pertama harus dibenahi, dan pasti Boyan Hodak sebagai pelatih tahu, sudah mengevaluasi bagaimana kelemahan ya bagi timnya sehingga menderita kekalahan dengan telak saat menghadapi Ratchaburi. Ya. Mereka paling tidak ya Persib harus menang dengan 3 gol dulu. Kalau tidak bisa mengejar 4, 3 gol tanpa balas untuk menyamakan kekalahan mereka pada leg pertama. Sehingga ini yang membuat akan terjadi perpanjangan waktu, bahkan bisa diselesaikan laga di leg kedua ini dengan adu tendangan penalti jika skor itu sama, teman-teman. Ya, peluang tetap ada, masih terbuka. Kedudukan skor ini bisa terjadi dengan 3-0 jika Persib mampu mencetak gol cepat di 15 menit pertama, sama seperti ketika Ratchaburi lewat tanah mencetak gol di 5 menit pertama untuk menghidupkan asa mereka. Maka bagi Persib mereka harus bisa melakukan hal yang sama. Akan berbahaya kalau sampai babak pertama tidak ada gol, dan apalagi kalau Ratchaburi bisa mencuri sebiji gol ke gawang Teja Paku Alam, ini akan menyulitkan ya. Persib pernah membalikan keadaan memang, kalau bisa dikatakan ya paling tidak di fase grup lah pada musim ini di ACL itu, ketika melawan Selangor ketinggalan dengan 2 gol, tapi kemudian ada Andrew Jung bisa mencetak gol di sana dan 2 gol dari Adam Alis. Ya, sehingga ini membalikan keadaan yang luar biasa di markas lawan. Tetapi sekarang kalau melihat permainan kemarin, Ratchaburi bermain dengan sangat terapi, sangat tenang bermain, counter attack mereka jalan dengan sangat bagus ya, untuk bisa bermain. Bagaimana mereka membuild up serangan, transisi bermain dengan baik, pertahanan digalang dengan bagus. Daniel Ting, Sid Clay, Kemde di belakang Kuran bermain oke, dengan penjaga gawang Kampon yang beberapa kali bisa menyelamatkan gawang mereka, terutama ada 2 kesempatan dari William Barros. Nah, sekarang akan berbalik, Persib dituntut harus bisa agresif sejak awal, sejak kick off pertama ini harus tancap gas. Tinggal sekarang siapa yang akan dimainkan di lini serang. Karena sekarang punya 3, ada Andrew Jung, ada Ramon Tangge, dan sudah ada pemain baru mereka, Sergio Castel. Siapa yang akan dimainkan? Castel kemarin masuk menggantikan Andrew Jung ya di babak kedua, tapi belum beradaptasi, belum begitu oke memang, ya wajar. Termasuk dengan Laifin Kursawa yang menggantikan posisi dari Dewa di sektor kiri, hanya bermain beberapa menit saja. Nah, sekarang mungkin saja ada kesempatan bagi 2 pemain tersebut untuk main sejak awal. Tapi tergantung dari Boyan Hodak tentunya, disesuaikan dengan strategi taktik dari Boyan Hodak untuk bisa bagaimana meredam Ratchaburi ya. Karena Ratchaburi dengan keunggulan 3 gol mereka punya modal yang kuat. Mereka pasti tidak juga akan berpikir untuk terus bertahan, akan celaka buat mereka. Ya, pelatih mereka Worawut Srimaka akan menyuruh timnya untuk tetap bermain seperti di laga awal, bermain juga terbuka melayani Persib dalam jual beli serangan ini. Dan tugas mereka pasti ingin mencetak gol. Karena dengan gol itu, ya gol yang mereka dapatkan nantinya di GBLA, sudah pasti mereka akan lebih aman. Ya,
Makanya Persib juga harus hati-hati, pertahanan tetap tidak akan bergeser ketika Julio Cesar tidak bisa bermain, masih dalam pemulihan. Saya pikir Barba dan Matricardi tetap akan dipertahankan. Tinggal apakah Laivin Kursawa bermain di kiri, dan juga tentunya ada Frank Putros yang akan bermain di sisi kanan. Kalau soal materi pemain, saya pikir tidak akan berbeda jauh ya dengan apa yang tampil di babak pertama. Tom Hai pasti akan bermain, Eliano Reinders pasti akan bermain, termasuk dengan Lucho. Ya. Dan ini 3 yang ada di tengah. Kalau bermain dengan 4-2-3-1 pasti Tom akan lebih didorong lebih ke depan untuk mengatur ritme permainan ya, pembagi bola. Tinggal itu striker up sini ya kan. Ya bisa saja Castel main lebih dulu atau Ramon Tangke, termasuk dengan Andrew Jung. Julian Barros akan ada di kiri atau di kanan ada Berginho. Tapi sekarang kan Beckham Putra sudah balik, sudah sembuh. Kalau Beckham Putra itu main, pasti dia akan ada di kiri. Ya, untuk main pertama. Julian Barros mungkin saja didorong bermain dengan false 9 akan ke depan dengan Berginho di kanan. Berarti mengistirahatkan Ramon, Andrew dan Castel. Nah, semua ini ada di kepala Boyan Hodak yang lebih tahu. Tapi menurut saya tetap tugas dari semua pemain-pemain Persib di leg kedua ini adalah bagaimana mencetak gol di 45 menit pertama. Inilah yang menjadi penentu Persib akan terus berlanjut atau tidak. Karena kalau tidak ada gol dengan pertahanan Ratchaburi yang mereka kuat galang dengan baik, nah ini akan menyulitkan. Karena untuk bisa mencetak 4 gol di babak kedua agak berat, agak sulit ya. Walaupun dalam permainan sepak bola segala sesuatu bisa terjadi. Makanya di 45 menit pertama itu adalah ya penentu ya bagi tim asuhan Hodak. Saya yakin bahwa bermain di GBLA dukungan yang kuat dari para supporter Boboto yang sangat militan, fanatik ya. Bisa saja terjadi dan bisa mendapatkan gol itu. Jika gawang Kampon, penjaga gawang dari Ratchaburi bobol, maka ini akan ada semangat yang berlipat dari seluruh pemain Persib untuk bisa mencetak gol demi gol. Karena memang jangan dulu berpikir mungkin di 4 gol, 3 gol dulu. Nah, makanya 1 gol di babak pertama, apalagi ada 2 gol di babak pertama, itu sudah menghidupkan peluang bagi Persib untuk bisa mengejar defisit gol mereka 3 gol di markas lawan dan mereka dapatkan kembali. Jadi makanya 3 gol ini bisa mereka dapatkan dengan syarat yaitu babak pertama harus ada gol. Jangan sampai tidak ada gol. Pertahanan belakang fokus untuk mengawal Negueba, pemain yang bagus, Danielson Junior, pemain yang oke, Glazen juga pemain yang bagus, itu yang akan ditempatkan oleh Srimaka di lini serang bagi Ratchaburi. Nah, mereka punya pemain yang kemarin sukses mematikan pergerakan lini tengah Persib. Jakapan, kapten dari Ratchaburi, Tozawat, dan Tanah gelandang serang. Nah ini Tanah walaupun sudah berusia 35 tahun, pemain asal Brasil ini dengan nama lengkap Pedro Tanauza dengan Dominguez, ini berbahaya. Karena kemarin dia membuat brace dengan 2 kali muncul dari second line dan tanpa terkawal sama sekali. Nah ini harus menjadi perhatian dari lini belakang Persib, Barba dan Matricardi untuk bisa melihat bagaimana pemainnya satu ini selalu muncul dari lini kedua bagi Ratchaburi. Ya, pasti Jakapan akan menjalankan tugas dia seperti pertama, yaitu mengawasi pergerakan dari Tom Hai. Karena dia dianggap sukses bersama dengan Tosawat secara bergantian untuk meredam lini tengah Persib yang di awal yang mereka anggap ini sangat kuat. Ya, dan itu sukses di pertandingan leg pertama. Nah di leg kedua apakah itu akan terjadi? Kalau Persib lebih agresif. Ya kemarin kan penguasaan bola di kandang lawan ya di leg pertama Persib ada di atas. Ya dengan Anam Ontaris saya pikir Persib bisa mendapatkan hasil yang baik. Tergantung nanti bagaimana mereka bisa mengkonversi gol atau peluang demi peluang yang tercipta di depan gawang Ratchaburi. Jadi selamat berjuang bagi Tom Hai dan kawan-kawan untuk pertandingan leg kedua di ACL. Tuh dengan saya Bung Ropan. Ciao.